Ada satu masa di mana Madura tidak hanya dikenal sebagai tanah yang gersang dan penuh doa, melainkan sebuah benteng harga diri yang dipagari oleh tajamnya keris dan gemuruh ombak Selat Madura. Pada pertengahan abad ke-16, Kadipaten Sumeneb berdiri layaknya mercusuar di ujung timur pulau, diperintah oleh dua pilar kembar, Pangeran Lor dan Pangeran Wetan. Mereka adalah dua raga dengan satu jiwa, penguasa yang memastikan bahwa setiap butir pasir di bumi Sumeneb adalah tanah merdeka. Namun, kedamaian hanyalah jeda di antara dua peperangan. Di seberang samudra, di tanah para dewata, sebuah dendam lama sedang diasah. Raja Bali menatap Cakrawala dengan mata yang memerah, menunggu saat di mana pertahanan Sumeneb retak. Ia tidak mengirim utusan pembawa bunga, melainkan ribuan kapal bercadik yang membelah buih, membawa ribuan prajurit dengan tombak yang haus akan darah. Pertanyaannya kini, apa yang terjadi ketika satu dari dua pilar itu harus pergi menjauh, meninggalkan saudaranya sendirian menghadapi badai yang mustahil dibendung? Mengapa tanah yang kini kita pijak pernah begitu panas oleh api pembakaran mayat hingga namanya abadi dalam duka? Siapkan dirimu, karena sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu untuk diceritakan kembali dengan suara yang lebih keras. Langit di atas langit Sumeneb pagi itu tidak menampakkan tanda-tanda bencana. Namun di dalam relung batin Pangeran Lor ada sesuatu yang retak. Di kadipaten yang terletak di ujung timur Pulau Madura ini, kekuasaan bukanlah tentang mahkota yang tinggi, melainkan tentang pengabdian yang dalam. Ia dan saudaranya, Pangeran Wetan, adalah dua sisi dari satu mata uang logam yang sama. Jika Pangeran Lor adalah daratan yang tenang dan subur, maka Pangeran Wetan adalah samudra yang bergelombang dan perkasa. Bersama, mereka adalah benteng yang tak tertembus. Namun, sejarah seringkali menuliskan skenarionya melalui perpisahan. Sebuah utusan dari Kerajaan Pajang telah tiba beberapa hari sebelumnya, membawa titah emas yang tak mungkin ditolak. Sultan Hadiwijaya memanggil para penguasa daerah untuk menghadap, sebuah tradisi kesetiaan yang mengikat tanah Jawa dan Madura dalam satu ikatan politik. Masalahnya sederhana namun pelik. Siapa yang harus pergi dan siapa yang harus menetap? "Aku yang akan berangkat, Kakang," ujar Pangeran Wetan saat mereka berdiri di balkon keraton, menatap hamparan sawah dan pesisir yang damai. Suaranya berat, penuh dengan nada protektif yang tak terucapkan. "Engkau adalah napas bagi rakyat kita. Kebijaksanaanmu dibutuhkan di sini untuk memastikan lumbung tetap penuh dan doa tetap mengalun di masjid-masjid. Biarkan aku yang membawa pedang dan panji kita ke barat, menghadap Sultan." Pangeran Lor terdiam lama. Ia menatap garis Cakrawala di arah timur, ke arah laut lepas yang memisahkan mereka dengan Pulau Dewata. Entah mengapa, angin yang bertiup hari itu terasa lebih dingin dari biasanya. "Pergilah, Adinda, tapi bawalah serta separuh hatiku. Kembalilah segera setelah tugasmu usai, karena aku merasa seolah-olah matahari akan terasa lebih redup tanpa kehadiranmu di sisi singgasana ini." Hari keberangkatan pun tiba dengan kemegahan yang menyayak hati. Pelabuhan Kalianget dipenuhi oleh ribuan rakyat yang ingin melepas keberangkatan Pangeran Wetan. Puluhan kapal dengan layar-layar besar terkembang, melambai-lambai ditiup angin tenggara. Bunyi gamelan bertalu-talu mencoba mengusir kesunyian yang mulai merayap di hati para pemimpinnya. Saat Pangeran Wetan melangkah naik ke atas kapal utama, ia sempat berhenti sejenak, menoleh ke arah saudaranya, dan melakukan sembah penghormatan yang terakhir. Kapal-kapal itu pun mulai menjauh, membelah buih dan meninggalkan jejak panjang di permukaan air. Pangeran Lor berdiri tegak di dermaga hingga bayangan tiang kapal adiknya lenyap di telan garis Cakrawala. Ia merasa seolah-olah separuh dari kekuatannya baru saja dicabut dari akarnya. Namun, di balik keheningan laut yang tampak tenang, mata-mata telah bekerja. Di balik gugusan pulau-pulau kecil, perahu-perahu kecil milik Telik Sandi dari Kerajaan Bali telah mengintai sejak fajar menyingsing. Mereka menghitung setiap kapal yang pergi. Mereka mencatat setiap prajurit yang ikut serta dalam rombongan Pangeran Wetan. Informasi itu terbang secepat burung camar menuju ke timur, melintasi selat, menjangkau telinga sang penguasa di tanah Bali yang telah lama memendam api dalam sekam.
Waktunya telah tiba, ucap Raja Bali di hadapan para panglimanya yang haus darah. Patih Kebowaju, seorang raksasa dengan otot bagai kawat, mengelus hulu pedangnya yang panjang. Gusti Pamecut dan Gusti Pamadi berdiri di sampingnya dengan mata yang berkilat penuh ambisi. Sumenep kini hanya dijaga oleh satu tangan. Kita akan datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai badai yang akan menyapu habis sisa-sisa kemegahan mereka. Siapkan 10.000 prajurit, kita akan mendarat sebelum bulan purnama sempurna. Di Sumenep, malam mulai jatuh dengan keheningan yang tak wajar. Pangeran Lor duduk di kamarnya, mencoba membaca naskah-naskah kuno, namun pikirannya terus melayang. Tiba-tiba, lilin di sudut ruangan padam ditiup angin yang masuk melalui celah jendela. Aroma laut yang dibawa angin itu bukan lagi aroma garam yang segar, melainkan aroma tembaga, aroma darah yang belum tumpah. Ia berjalan ke arah jendela, menatap ke arah laut timur yang gelap gulita. Di sana, di kejauhan yang tak terjangkau mata telanjang, ribuan obor mulai dinyalakan di atas kapal-kapal perang Bali yang mulai bergerak. Gelombang besar sedang menuju Sumenep, dan sang pengindian yang mencintai kedamaian itu kini harus bersiap untuk menjadi panglima dalam tarian kematian yang paling mengerikan dalam sejarah hidupnya. Satu pilar telah pergi, dan kini pilar yang tersisa harus menanggung seluruh beratnya langit yang akan runtuh. Keheningan adalah selimut yang menipu. Di pesisir timur Sumenep, ombak kecil menjilat pasir pantai dengan suara yang nyaris seperti bisikan doa. Para nelayan baru saja hendak mendorong perahu mereka ke tengah laut, berharap pada kemurahan laut hari itu. Namun, di ufuk timur, saat matahari baru saja hendak memecah kegelapan dengan gurat merahnya, garis cakrawala tidak lagi kosong. Ratusan, kemudian ribuan, titik hitam muncul layaknya kawanan belalang yang siap melahap ladang. Bukan burung-burung laut yang datang, melainkan layar-layar bercadik yang membawa maut. Seorang penjaga menara di mercusuar tua meniup trompet kerang dengan tenaga penuh. Suaranya melengking tinggi, membelah kesunyian fajar, menyambar telinga rakyat yang masih terlelap. "Bali datang! Bali datang!" Teriakannya segera disahut oleh tabuhan kentongan bertalu-talu yang menjalar dari satu desa ke desa lain, seperti api yang merembet di atas jerami kering. Di dalam keraton, Pangeran Lor tidak terkejut. Ia telah menunggu ini sejak lilinnya padam semalam. Ia berdiri di depan cermin besar, mengenakan zirah kulit yang diperkuat kepingan logam. Tangan gemetar pelayannya mencoba mengikat tali-tali pelindung dada, namun Pangeran Lor memegang tangan pemuda itu untuk menenangkannya. Di pinggangnya, terselip keris pusaka yang detaknya seolah menyatu dengan nadinya sendiri. "Jangan takut," bisik Pangeran Lor, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada pelayannya. "Bumi Sumenep tidak akan membiarkan kaki-kaki asing menginjaknya tanpa perlawanan." Ketika Pangeran Lor tiba di garis pantai, pemandangan di depannya adalah sebuah mimpi buruk yang nyata. Laut telah berubah menjadi hutan tiang layar. Pasukan Bali yang dipimpin oleh Patih Kebowaju mulai mendarat. Mereka tidak menunggu kapal benar-benar menepi. Ribuan prajurit dengan baret merah dan kain poleng melompat ke air yang setinggi pinggang, mengangkat tombak dan tameng mereka tinggi-tinggi. Di tengah mereka berdiri sesosok raksasa dengan kumis melintang dan mata yang menyala seperti bara. Patih Kebowaju, sang panglima yang namanya ditakuti di seantero Nusantara. "Majulah anjing-anjing Madura," raung Patih Kebowaju, suaranya mengalahkan gemuruh ombak. "Tanah ini akan menjadi milik dewata sebelum matahari mencapai puncaknya." Pangeran Lor menghunus kerisnya. Di belakangnya, pasukan Sumenep yang tersisa, para prajurit yang tidak ikut ke Pajang, ditambah dengan para petani yang bersenjatakan bambu runcing dan sabit, berdiri dengan lutut gemetar namun mata yang penuh api. Mereka kalah jumlah, kalah persenjataan, dan kehilangan panglima perang terbaik mereka, Pangeran Wetan. Namun, mereka memiliki satu hal yang tidak dimiliki penjajah. Tanah di bawah kaki mereka adalah rumah mereka. "Demi leluhur, demi setiap tetes air mata ibu kita, jangan biarkan satu langkah pun mereka maju tanpa membayar dengan nyawa," teriak Pangeran Lor dengan suara yang menggelegar, menghancurkan ragu-ragu di hati pasukannya.
Pertempuran pecah dengan dentingan baja yang memekakkan telinga. Pasukan Bali merangsek bagai gelombang pasang yang tak terbendung. Panah-panah dengan ujung api melesat dari kapal-kapal mereka, membakar gubuk-gubuk nelayan di pinggir pantai. Darah pertama tumpah di atas pasir putih, mengubah warnanya menjadi merah pekat yang mengerikan. Pangeran Lor berada di garis depan. Ia bukan kesatria seganas adiknya, namun setiap gerakannya penuh dengan perhitungan dan ketenangan yang mematikan. Ia berkelit di antara tikaman tombak, membalas dengan tusukan keris yang presisi. Namun setiap satu prajurit Bali yang tumbang, 3 lainnya muncul menggantikan. Kekuatan armada Bali terlalu besar. Mereka mengepung pesisir dari berbagai sudut, menjepit pasukan Sumenep dalam lingkaran maut. Di tengah kekacauan itu, mata Pangeran Lor membaca mata Patih Kebowaju. Sang Patih menyeringit, sebuah senyum yang menjanjikan kehancuran. Ia mengangkat pedang besarnya yang berlumuran darah, menunjuk tepat ke arah Pangeran Lor. "Di mana saudaramu yang pengecut itu, Pangeran? Apakah ia bersembunyi di balik kain istrinya?" Pangeran Lor tidak membalas dengan kata-kata. Ia hanya mempererat genggaman pada kerisnya. Ia tahu hari ini mungkin adalah hari terakhirnya melihat matahari. Namun ia juga tahu bahwa setiap detik ia bertahan adalah 1 detik tambahan bagi rakyatnya untuk lari menyelamatkan diri, dan 1 detik tambahan bagi sebuah pesan rahasia untuk mencapai adindanya di tanah Jawa. Fajar itu, pantai Sumenep menjadi saksi sebuah keberanian yang tragis. Di bawah hujan panah dan amukan baja, Pangeran Lor berdiri tegak sebagai pilar terakhir yang mencegah kehancuran total. Sementara di kejauhan, laut terus mengirimkan kapal-kapal baru yang seolah tak ada habisnya. Matahari tepat berada di ubun-ubun, membakar kulit dan memanaskan baja yang bersimbah darah. Pasukan Sumenep telah terdesak jauh dari garis pantai, mundur hingga ke wilayah berbatu karang yang gersang. Disinilah, di atas tanah yang keras dan tajam, Pangeran Lor memutuskan untuk memancangkan kakinya dan berhenti mundur. Baginya, setiap jengkal tanah yang diberikan kepada musuh adalah pengkhianatan terhadap leluhur. "Cukup!" teriak Pangeran Lor. Suaranya parau oleh debu dan teriakan perang. "Jika kita harus mati, biarlah bumi ini mengingat bahwa kita mati sebagai singa, bukan sebagai kijang yang berlari." Sisa-sisa prajuritnya, yang kini hanya berjumlah ratusan melawan ribuan, membentuk formasi supit urang. Mereka berdiri saling memunggungi, menciptakan lingkaran baja di tengah gempuran pasukan Bali yang mengepung dari segala arah. Di tengah lingkaran itu, Pangeran Lor berdiri dengan zirah yang sudah koyak. Darah mengalir dari luka di bahunya, namun matanya tetap tajam, mencerminkan martabat seorang penguasa yang tak terbeli. Patih Kebowaju melangkah maju dari kerumunan pasukannya, diikuti oleh Gusti Pamecut dan Gusti Pamadi. Ketiga Panglima Bali itu tersenyum melihat mangsa mereka sudah terpojok. Bagi mereka, ini bukan lagi perang, melainkan sebuah upacara pembersihan. "Menyerahlah, Pangeran," ujar Gusti Pamecut sambil memainkan kerisnya yang berlekuk 13. "Saudaramu tidak akan datang. Ia sedang berpesta di Jawa, sementara kau di sini membusuk bersama rakyatmu yang jelata. Berlututlah, dan mungkin kami akan menyisakan nyawamu untuk menjadi penjaga kuda di istana kami." Pangeran Lor tertawa pelan, sebuah tawa yang kering dan penuh ejekan. Ia meludah ke tanah, tepat di depan kaki para panglima itu. "Aku adalah putra Madura. Kami hanya berlutut kepada Sang Pencipta, bukan kepada serigala yang datang mencuri di saat pemilik rumah sedang pergi. Kemarilah, jika kalian ingin tahu bagaimana rasanya baja yang ditempa dengan harga diri." Amarah meledak. Gusti Pamecut dan Gusti Pamadi menerjang secara bersamaan. Pangeran Lor menyambut mereka dengan gerakan yang luar biasa cepat. Meski terluka, ia bergerak bagai bayangan di antara bebatuan karang. Kerisnya berdenting melawan pedang-pedang besar, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Ia berhasil melukai lengan Gusti Pamadi, namun di saat yang sama, tombak dari prajurit Bali lainnya merobek pinggangnya. Pertempuran itu berubah menjadi pembantaian yang puitis. Pangeran Lor bertarung seperti kesurupan, menebas setiap musuh yang mendekat meski tubuhnya kian penuh dengan luka tusukan.
Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Satu persatu pengawal setianya gugur, jatuh ke atas batu karang yang panas. Patih Kebawaju yang sejak tadi mengawasi akhirnya bergerak. Ia mengangkat pedang raksasanya dan menghantamkannya dengan kekuatan penuh saat Pangeran Lor sedang menangkis serangan Gusti Pamecut. Benturan itu begitu keras hingga keris di tangan Pangeran Lor terpental jauh. Sang pangeran jatuh terduduk, nafasnya tersengal, darah membasahi wajahnya hingga ia nyaris tak bisa melihat. "Matilah dengan tenang, pangeran," geram Patih Kebawaju. Dengan satu ayunan yang keji, pedang itu mengakhiri perlawanan sang pemimpin Sumenep. Pangeran Lor tersungkur, wajahnya mencium tanah kelahirannya untuk terakhir kali. Di saat-saat terakhirnya, ia tidak memanggil nama istrinya atau anaknya, melainkan membisikkan sebuah nama yang penuh dengan harapan dan dendam, Wetan. Kematian Pangeran Lor menjadi tanda jatuhnya pertahanan Sumenep. Pasukan Bali bersorak-sorai, namun kemenangan mereka terasa aneh. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi kelabu dan angin kencang bertiup membawa hawa panas yang membakar kulit. Tanah karang tempat Pangeran Lor dan pasukannya gugur seolah menolak untuk mendingin. Darah yang tumpah di sana tidak meresap ke dalam bumi, melainkan tetap menggenang, berkilau di bawah cahaya matahari yang mulai condong ke barat. Tempat itu kelak akan dikenal sebagai Karang Panasan, sebuah monumen abadi bagi pengorbanan yang tak terperikan. Pasukan Bali mulai merangsek masuk ke jantung kota, membakar rumah-rumah dan menjarah kekayaan keraton. Mereka merayakan kemenangan itu dengan api yang membumbung tinggi ke langit, tak menyadari bahwa di kejauhan, di atas perairan yang menuju ke barat, sebuah kapal kecil sedang melaju sekilat-kilat membawa kabar duka ini kepada sang harimau yang sedang tertidur. Api dendam baru saja dinyalakan, dan ia akan membakar lebih dahsyat daripada api yang melalap Sumenep hari itu. Jauh di jantung tanah Jawa, di bawah naungan istana Pajang yang megah, Pangeran Wetan duduk di barisan kehormatan. Suara gamelan yang mengalun lembut dan tarian para penari keraton seharusnya membawa ketenangan, namun pikirannya terus terpaku pada ufuk timur. Di tengah perjamuan agung itu, ia merasa seolah-olah ada seutas benang di dalam dadanya yang tiba-tiba putus. Rasa sakit itu tajam, dingin, dan membuatnya nyaris kehilangan napas. Ia meraba dadanya, jantungnya berdegup tidak keruan. Ada firasat yang berteriak dalam diam, mengatakan bahwa separuh dari jiwanya baru saja dicabut dari akarnya. Sultan Hadiwijaya yang melihat kegelisahan di mata sang kesatria Madura baru saja hendak bertanya ketika sebuah kegaduhan pecah di gerbang luar keraton. Seorang utusan dengan pakaian yang koyak dan tubuh yang bersimbah garam serta darah kering merangsek masuk melewati penjaga. Ia jatuh tersungkur di atas lantai pualam yang dingin, tepat di hadapan Pangeran Wetan. Napasnya tersengal, matanya merah karena kurang tidur dan duka yang tak tertahankan. "Pangeran," suara utusan itu parau, nyaris berupa bisikan yang mengerikan. Sumenep telah jatuh, api menyelimuti pesisir, dan Kakang Pangeran Lor, beliau telah gugur di atas karang yang panas." Seketika itu juga, aula perjamuan yang megah seakan membeku. Suara gamelan terhenti mendadak dalam nada yang sumbang. Pangeran Wetan berdiri perlahan, wajahnya yang tadinya cerah kini berubah menjadi sepucat rembulan. Matanya tidak meneteskan air mata, sebaliknya pupil matanya mengecil, digantikan oleh kilatan api yang jauh lebih mengerikan daripada kebakaran yang melanda negerinya. "Ulangi," perintah Pangeran Wetan. Suaranya rendah, namun membuat bulu kuduk semua orang yang hadir meremang. "Bali menyerang dengan ribuan layar, Gusti. Mereka datang seperti badai saat kita lengah. Pangeran Lor bertahan hingga titik darah terakhir di Karang Panasan. Beliau tidak menyerah, beliau gugur dengan keris yang masih di tangan," lanjut sang utusan sebelum akhirnya jatuh pingsan karena kelelahan. Pangeran Wetan tidak berkata-kata lagi. Ia berbalik ke arah Sultan Hadiwijaya dan memberikan sembah hormat yang singkat namun penuh ketegasan. Tanpa menunggu izin lisan, ia melangkah keluar dari aula.
Setiap langkahnya di atas lantai keraton terdengar seperti dentuman genderang perang. Ia tidak lagi melihat keindahan Pajang. Yang ia lihat hanyalah bayangan saudaranya yang tergeletak bersimbah darah di bawah kaki para penjara. Di luar gerbang, ia segera mengumpulkan pasukannya yang tersisa. Namun ia tahu, ia tidak bisa pulang sendirian. Ia membutuhkan kekuatan yang mampu merobek badai. Maka ia memacu kudanya menuju wilayah Jamburingin, menemui salah satu kerabat dan kesatria perkasa Madura lainnya, Pangeran Jamburingin. "Darah saudaraku memanggil dari balik laut, Adinda," ujar Pangeran Wetan saat bertemu dengan Pangeran Jamburingin di bawah temaram obor malam itu. Mereka mengira Sumenep telah mati karena satu pilar telah tumbang. Mereka tidak tahu bahwa pilar yang tersisa akan menjadi pedang yang akan menebas leher mereka hingga ke akar-akarnya. Pangeran Jamburingin yang mendengar kabar duka itu segera menghunus pedangnya ke langit. "Tanah Madura tidak pernah lupa cara membalas dendam, Kakang. Jika mereka menginginkan perang, kita akan berikan mereka kiamat." Malam itu juga, pelabuhan di pesisir utara Jawa menjadi saksi kesibukan yang luar biasa. Kapal-kapal perang disiapkan dalam waktu singkat, layar-layar besar dikembangkan, namun kali ini bukan untuk upeti atau perdamaian. Layar itu membawa ribuan prajurit yang telah bersumpah untuk tidak kembali sebelum kaki mereka menginjak darah musuh. Pangeran Wetan berdiri di haluan kapal utama, menatap ke arah timur. Angin laut bertiup kencang, menyapu wajahnya yang kini sedingin es. Di tangannya, ia menggenggam hulu kerisnya begitu erat hingga jemarinya memutih. Di dalam hatinya, ia berbisik kepada roh kakaknya. "Tunggu aku, Kakang. Jangan biarkan tanah itu mendingin. Aku datang membawa api yang akan membakar mereka di tempat kau gugur." Armada pembalasan itu membelah lautan dengan kecepatan yang tak masuk akal, seolah-olah ombak sendiri pun takut menghalangi amarah sang pangeran. Di kejauhan, di ujung cakrawala, asap hitam dari Sumenep masih membumbung, menjadi kompas bagi kematian yang sedang berlayar. Langit di atas perairan Sumenep tidak lagi hanya berisi asap, melainkan juga guntur yang menderu meski tak ada hujan. Dari balik kabut laut yang tipis, muncullah ujung-ujung tiang layar yang membawa panah kematian. Armada Pangeran Wetan dan Pangeran Jamburingin datang bukan dengan nyanyian pelaut, melainkan dengan keheningan yang mencekam, sebuah ketenangan sebelum badai yang akan menghancurkan segala yang dilaluinya. Di pesisir, pasukan Bali yang dipimpin oleh Patih Kebowaju sedang merayakan kemenangan mereka. Mereka berpesta di atas puing-puing bangunan yang masih membara, meminum tuak dari cawan-cawan perak keraton dan menumpuk harta jarahan di pinggir pantai. Mereka percaya bahwa Sumenep telah mati, bahwa keberanian orang Madura telah terkubur bersama Pangeran Lor. Mereka lupa bahwa seekor harimau paling berbahaya adalah ia yang sedang terluka dan kehilangan saudaranya. "Kapal! Ada kapal di Cakrawala!" teriak seorang penjaga dari atas menara yang setengah roboh. Patih Kebowaju bangkit dengan malas, menyipitkan mata ke arah laut. Senyum meremehkan masih menghiasi wajahnya. "Mungkin itu sisa-sisa nelayan yang mencoba pulang untuk mengemis nyawa," ejeknya. Namun senyum itu perlahan luntur ketika ia melihat bendera merah putih yang berkibar gagah di tiang tertinggi kapal utama. Itu bukan kapal nelayan, itu adalah kapal perang Pancawati milik Pangeran Wetan. Belum sempat perintah diberikan, meriam-meriam kecil dari kapal Madura mulai menyalak. Bola-bola besi menghantam garis pantai, meledakkan tumpukan jarahan dan mengirim pasir beterbangan ke langit. Di tengah kekacauan itu, kapal utama Pangeran Wetan menerjang dangkalnya pasir pantai tanpa ragu. Pangeran Wetan melompat dari haluan kapal sebelum jembatan diturunkan. Kakinya menginjak air laut yang merah karena darah yang belum lama mengering. Di tangannya, ia memegang keris Kiai Sejimat yang bilahnya tampak berpijar oleh amarah yang tertahan. Di belakangnya, Pangeran Jamburingin memimpin ribuan prajurit Madura yang mengamuk bagai banteng ketaton. "Bumi Madura menolak kalian," raung Pangeran Wetan. Suaranya membelah kegaduhan perang, membuat nyali prajurit Bali yang sedang mabuk kemenangan tiba-tiba menciut. Pertempuran pecah di atas tanah yang sama tempat Pangeran Lor gugur. Pangeran Wetan tidak bertarung seperti manusia biasa.
Ia bergerak bagai kilat yang menyambar-nyambar. Setiap ayunan kerisnya mencabut nyawa. Ia tidak mencari prajurit rendahan, matanya terus menyapu medan perang, mencari sosok-sosok yang telah membantai kakaknya. Ia sampai di Karang Panasan, titik di mana bebatuan masih terasa panas, konon karena api amarah Pangeran Lor yang tak kunjung padam. Di sana, ia melihat noda darah yang menghitam di atas batu besar. Ia tahu, disitulah saudaranya menghembuskan nafas terakhir. Pangeran Wetan berlutut sekejap, menyentuh batu itu dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya tetap mendebas musuh yang mencoba mendekat. "Kakang," bisiknya di tengah denting senjata, "pinjamkan aku kekuatanmu. Biarkan setiap tetes darahmu hari ini dibayar dengan 1000 nyawa mereka." Melihat kedahsyatan serangan balik itu, Gusti Pemecut mencoba menghadang Pangeran Wetan. Dengan tombak panjangnya, ia merangsek maju, mencoba memanfaatkan kemarahan Pangeran Wetan agar sang pangeran melakukan kesalahan. Namun Pangeran Wetan justru melompat, berputar di udara, dan dengan satu gerakan yang mustahil, ia membelah pertahanan Gusti Pemecut. Keris pusaka itu menembus dada sang Panglima Bali, menembus zirah tembaganya seolah itu hanya selembar kain. Gusti Pemecut roboh, matanya terbelalak tak percaya. Pangeran Wetan tidak berhenti untuk merayakan kemenangannya. Ia menoleh ke arah Patih Kebawaju yang kini mulai terlihat cemas di kejauhan. "Patih!" teriak Pangeran Wetan sambil mengangkat kerisnya yang bersimbah darah. "Hari ini, lautmu tidak akan membawamu pulang. Tanah Karang Panasan ini haus akan darahmu, dan aku akan memastikan ia meminumnya sampai puas." Pasukan Bali yang tadinya beringas kini terpukul mundur. Mereka terjepit di antara amukan pasukan Pangeran Jamburingin dari arah samping dan terjangan maut Pangeran Wetan dari arah depan. Pantai yang tadinya menjadi tempat pesta, kini kembali menjadi ladang jagal. Udara di Karang Panasan menjadi semakin panas, seolah-olah arwah para pejuang Sumenep yang gugur ikut bangkit dan mengarahkan pedang-pedang kawan mereka. Pembalasan baru saja dimulai dan Pangeran Wetan telah bersumpah bahwa matahari tidak akan tenggelam sebelum ia melihat kepala musuhnya berserakan di bawah kaki gunung karang itu. Medan laga Karang Panasan telah berubah menjadi neraka yang nyata. Di tengah riuhnya denting baja dan pekikan ribuan prajurit, sebuah ruang kosong tercipta secara alami di tengah-tengah pertempuran. Para prajurit dari kedua belah pihak seolah menahan napas dan mundur, memberikan jalan bagi dua sosok yang menjadi poros dari seluruh badai ini. Di satu sisi, berdirilah Patih Kebawaju, raksasa dari timur dengan tubuh yang dipenuhi raja sakti dan otot yang keras sebagai batu. Di sisi lain, Pangeran Wetan berdiri tegak. Meski tubuhnya jauh lebih kecil, namun aura kemarahan yang terpancar darinya membuat udara di sekelilingnya tampak bergetar hebat. "Kau datang untuk menyusul kakakmu, Pangeran." Suara Patih Kebawaju menggelegar, menembus riuhnya perang. Ia mengangkat pedang besarnya yang lebar, yang ujungnya masih meneteskan darah prajurit Sumenep. "Tanah ini memang panas, tapi ia akan menjadi lebih hangat setelah aku menyiramnya dengan darahmu yang terakhir." Pangeran Wetan tidak segera menjawab. Ia melepaskan ikat kepalanya yang sudah koyak, membiarkan rambutnya terurai di tiup angin laut yang kencang. Ia menggenggam keris Kiai Sejimat dengan posisi terbalik, sebuah tanda bahwa ia tidak lagi bertarung untuk mempertahankan diri, melainkan untuk mencabut nyawa. Matanya yang merah menatap tajam ke arah mata Patih Kebawaju. "Mulutmu terlalu banyak bicara untuk seseorang yang sebentar lagi akan menjadi santapan ikan hiu," desis Pangeran Wetan. "Hari ini tidak ada kata menyerah, hanya ada kematian yang adil." Patih Kebawaju meraung dan menerjang, langkah kakinya yang berat membuat tanah bergetar. Ia mengayunkan pedang raksasanya dalam satu sapuan horizontal yang mampu membelah 3 orang sekaligus. Namun, Pangeran Wetan bukanlah prajurit biasa. Dengan kelincahan yang mustahil bagi mata manusia, ia melenting ke udara, melewati bilah pedang yang menyambar angin. Saat mendarat, ia langsung melancarkan serangan balasan berupa tusukan-tusukan cepat yang mengincar celah di balik zirah sang patih. Denting senjata mereka menciptakan suara layaknya guntur yang bersahut-sahutan.
Patih Kebawaju memiliki kekuatan yang mampu meruntuhkan tembok benteng, namun Pangeran Wetan memiliki kecepatan cahaya. Berkali-kali pedang raksasa itu menghantam batu karang hingga hancur berkeping-keping, namun Pangeran Wetan selalu berhasil berkelit di saat-saat terakhir. Pertempuran itu berlangsung lama, menguras raga dan sukma. Keduanya sudah bersimbah peluh dan darah. Patih Kebawaju mulai terengah-engah, berat badannya dan senjatanya yang besar mulai menjadi beban. Di sisi lain, Pangeran Wetan mulai merasakan perihnya luka-luka kecil yang didapatnya dari percikan api dan serpihan batu. "Kau datang untuk menyusul kakakmu, Pangeran?" Suara Patih Kebawaju menggelegar, menembus riuhnya perang. Ia mengangkat pedang besarnya yang lebar, yang ujungnya masih meneteskan darah prajurit Sumenep. "Tanah ini memang panas, tapi ia akan menjadi lebih hangat setelah aku menyiramnya dengan darahmu yang terakhir." Pangeran Wetan tidak segera menjawab. Ia melepaskan ikat kepalanya yang sudah koyak, membiarkan rambutnya terurai di tiup angin laut yang kencang. Ia menggenggam keris Kiai Sejimat dengan posisi terbalik, sebuah tanda bahwa ia tidak lagi bertarung untuk mempertahankan diri, melainkan untuk mencabut nyawa. Matanya yang merah menatap tajam ke arah mata Patih Kebawaju. "Mulutmu terlalu banyak bicara untuk seseorang yang sebentar lagi akan menjadi santapan ikan hiu," desis Panggahan Wetan. "Hari ini tidak ada kata menyerah, hanya ada kematian yang adil." Patih Kebawaju meraung dan menerjang, langkah kakinya yang berat membuat tanah bergetar. Ia mengayunkan pedang raksasanya dalam satu sapuan horizontal yang mampu membelah 3 orang sekaligus. Namun, Pangeran Wetan bukanlah prajurit biasa. Dengan kelincahan yang mustahil bagi mata manusia, ia melenting ke udara, melewati bilah pedang yang menyambar angin. Saat mendarat, ia langsung melancarkan serangan balasan berupa tusukan-tusukan cepat yang mengincar celah di balik zirah sang patih. Denting senjata mereka menciptakan suara layaknya guntur yang bersahut-sahutan. Patih Kebawaju memiliki kekuatan yang mampu meruntuhkan tembok benteng, namun Pangeran Wetan memiliki kecepatan cahaya. Berkali-kali pedang raksasa itu menghantam batu karang hingga hancur berkeping-keping, namun Pangeran Wetan selalu berhasil berkelit di saat-saat terakhir. Pertempuran itu berlangsung lama, menguras raga dan sukma. Keduanya sudah bersimbah peluh dan darah. Patih Kebawaju mulai terengah-engah, berat badannya dan senjatanya yang besar mulai menjadi beban. Di sisi lain, Pangeran Wetan mulai merasakan perihnya luka-luka kecil yang didapatnya dari percikan api dan serpihan batu. "Mengapa kau tidak mati saja?" teriak Patih Kebawaju frustrasi. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dengan kedua tangan, mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk satu serangan pamungkas yang ia yakini akan menghancurkan apapun di depannya. Saat itulah, Pangeran Wetan merasakan sebuah kehadiran yang akrab. Di tengah kepungan maut itu, ia seolah mencium aroma harum melati, aroma yang selalu dibawa oleh kakaknya, Pangeran Lor. Sebuah bayangan samar seolah membisikkan arah gerakan musuh di telinganya. Pangeran Wetan menutup matanya sekejap, memasrahkan jiwanya pada takdir dan dendam yang suci. Ketika pedang Patih Kebawaju mengayun turun dengan kecepatan penuh, Pangeran Wetan tidak menghindar ke samping. Ia justru merangsek maju, masuk ke dalam jangkauan lengan sang raksasa. Pedang itu lewat hanya beberapa inci dari punggungnya, menghantam bumi dengan dentuman yang memekakkan telinga hingga tanah karang panasan retak. Sebelum Patih Kebawaju sempat menarik kembali senjatanya, Pangeran Wetan sudah berada di depan dadanya. Dengan satu teriakan yang menggetarkan langit Sumenep, ia menghujamkan keris Kiai Sejimat tepat ke jantung sang patih. Bilah keris yang berlekuk itu menembus kulit dan tulang, membawa seluruh berat dendam seorang adik yang kehilangan saudaranya. Patih Kebawaju tertegun, matanya membelelak, mulutnya menganga namun tak ada suara yang keluar. Pedang besarnya terlepas dari genggaman, jatuh berdentang di atas batu. Ia menatap Pangeran Wetan dengan tatapan yang kini kosong dari amarah, hanya menyisakan ketakutan akan kegelapan yang menjemput. "Ini untuk Kakang Pangeran Lor," bisik Pangeran Wetan tepat di telinga musuhnya. Tubuh raksasa itu ambruk dengan suara dembuman yang keras. Debu beterbangan menutupi raga sang Panglima Bali yang kini tak bernyawa.
Melihat pemimpin mereka tumbang, nyali pasukan Bali yang tersisa runtuh seketika. Mereka berlarian ke pantai, mencoba mencapai kapal-kapal mereka. Namun Pangeran Jamburingin dan pasukannya sudah menunggu di sana untuk menuntaskan pembersihan. Pangeran Wetan berdiri di atas mayat Patih Kebowaju. Napasnya berburuh, air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya yang berlumur darah. Ia memandang ke arah langit, ke arah matahari yang mulai turun di ufuk barat. Kemenangan telah diraih, namun ia tahu kemenangan ini tidak akan pernah mengembalikan apa yang telah hilang. Pertempuran telah usai, namun bumi Sumenep seolah masih enggan berhenti bergetar. Asap hitam membubung tinggi dari garis pantai hingga ke perbukitan, membawa aroma tembaga dan kayu terbakar yang menyesakkan dada. Di atas hamparan batu karang yang kini benar-benar menjadi merah, Pangeran Wetan berdiri diam. Ia tidak lagi menggenggam kerisnya dengan amarah. Senjatanya telah disarungkan, namun beban di bahunya terasa lebih berat daripada saat ia membawa zirah perang. Sisa-sisa pasukan Bali yang tidak sempat mencapai kapal kini bertekuk lutut di atas pasir. Di antara para tawanan itu, berdiri seorang panglima yang tersisa bernama Anggasuto. Berbeda dengan Patih Kebowaju yang penuh murka, Anggasuto menatap Pangeran Wetan dengan pandangan yang tenang, sebuah ketundukan yang lahir dari rasa hormat terhadap kesatria yang lebih unggul. "Apa yang harus kami lakukan terhadap mereka, Gusti?" tanya Pangeran Jamburingin sambil menyeka darah di keningnya. Pasukannya sudah mengepung para tawanan dengan tombak yang masih terhunus. "Tanah ini sudah terlalu banyak meminum darah. Haruskah kita tambahkan darah mereka ke dalamnya?" Pangeran Wetan menatap ribuan jasad yang bergelimpangan. Di sana ada prajuritnya, rakyatnya, dan tentu saja jasad kakaknya yang telah disucikan dan disiapkan untuk penghormatan terakhir. Ia kemudian menatap para tawanan yang gemetar. Amarahnya telah habis terbakar dalam duel melawan Kebowaju. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dalam. "Kumpulkan semua jasad musuh," perintah Pangeran Wetan, suaranya parau namun berwibawa. "Jangan biarkan mereka membusuk begitu saja. Bakar mereka di atas karang ini. Biarlah api menyucikan sisa-sisa kebencian ini, dan biarlah abu mereka menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba mengusik kedamaian Madura." Maka sebuah pembakaran besar dilakukan. Ribuan tumpukan kayu jati disiapkan di atas hamparan karang. Ketika api dinyalakan, langit Sumenep berubah menjadi jingga keemasan. Panas yang dihasilkan begitu dahsyat hingga konon batu-batu karang di bawahnya ikut berpijar dan pecah. Sejak hari itu, rakyat menyebut tempat itu sebagai Karang Panasan, tanah yang menyimpan panasnya api pembalasan dan pengorbanan. Pangeran Wetan kemudian mendekati Anggasuto. "Kau Panglima Bali, mengapa aku harus membiarkanmu bernapas?" Anggasuto bersujud, dahinya menyentuh pasir. "Hamba tidak meminta nyawa untuk kejayaan, Gusti. Namun jika hamba diizinkan hidup, hamba akan memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada emas jarahan. Hamba melihat rakyatmu menderita karena tanah yang gersang. Hamba memiliki pengetahuan dari tanah seberang tentang bagaimana mengambil berkah dari air laut yang asin untuk diubah menjadi kristal putih yang akan menghidupi anak cucumu." Pangeran Wetan terdiam. Ia teringat pesan mendiang kakaknya tentang kemakmuran rakyat. Kematian hanya akan menghasilkan kematian baru, namun kehidupan yang dianugerahkan bisa menghasilkan masa depan. Dengan kebijaksanaan yang baru ia temukan dalam duka, Pangeran Wetan memutuskan untuk memberikan pengampunan. "Hiduplah," ujar Pangeran Wetan. "Tetaplah di sini, di tanah pinggir papas. Ajarkan rakyatku caramu mengolah laut. Ubahlah air mata yang asin ini menjadi garam yang berguna bagi kehidupan. Jika kau berkhianat, karang ini masih cukup panas untuk membakarmu." Dengan keputusan itu, perang secara resmi berakhir. Pasukan Bali yang tersisa tidak lagi berkembali sebagai penjajah, melainkan menetap dan berasimilasi, membawa pengetahuan tentang pembuatan garam yang kelak akan menjadikan Madura sebagai produsen utama di Nusantara. Sumenep mulai berbenah. Pangeran Wetan memerintah sendirian, namun di samping singgasananya, ia selalu meletakkan sebuah kursi kosong, sebuah penghormatan abadi bagi Pangeran Lor.
Ia membangun kembali keraton yang hancur, menanam kembali ladang yang terbakar, dan memastikan bahwa setiap butir garam yang dihasilkan di pinggir Papas adalah simbol dari perdamaian yang dibayar dengan harga yang teramat mahal. Waktu terus berjalan, menghapus jejak kaki di atas pasir. Namun ia tidak pernah mampu menghapus memori yang tertanam di dalam jiwa sebuah bangsa. Hingga hari ini, jika kau berjalan di pesisir Sumeneb saat matahari terbenam, kau mungkin masih bisa merasakan hawa yang berbeda di Karangpanasan. Orang-orang tua akan bercerita tentang dua bersaudara kembar yang cintanya lebih kuat daripada baja, dan tentang bagaimana laut yang ganas pernah dipaksa tunduk oleh keteguhan hati seorang adik. Kisah Perang 1665 bukan hanya tentang kemenangan militer, ia adalah kisah tentang bagaimana dendam bisa diubah menjadi berkah. Di ladang-ladang garam pinggir Papas, kristal-kristal putih yang berkilauan di bawah matahari adalah saksi bisu dari janji Anggasuto kepada Pangeran Wetan. Setiap butir garam itu mengandung saripati sejarah, rasa asin dari air mata kehilangan, dan rasa gurih dari perdamaian yang diraih. Pangeran Lor dan Pangeran Wetan kini telah lama menyatu dengan tanah yang mereka cintai. Namun selama ombak masih memukul pesisir Madura dan selama api masih bisa menghangatkan karang, kisah mereka akan terus dibisikkan oleh angin. Sebab di tanah Madura, sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya mengkristal menjadi garam, menjadi karang, dan menjadi harga diri yang takkan pernah bisa dibeli oleh siapapun.